Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runisa. Di sini akan menjelaskan tentang modul. Pengertian modul pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Winkel. Menurut Winkel, pengertian modul pembelajaran itu adalah program studi belajar mengajar. Jadi menurutnya, modul pembelajaran diartikan sebagai suatu program terkecil yang dapat dipelajari secara mandiri, baik perseorangan ataupun dipelajari langsung oleh siswa sendiri. Kemudian ada menurut Nana Sujana. Nana Sujana memaknai pengertian modul sebagai alat ukur yang lengkap, di mana modul pembelajaran ini memiliki peran dan tugas secara mandiri karena dapat digunakan untuk kesatuan dari seluruh unit lainnya. Kemudian ada menurut Anwar. Anwar mendefinisikan bahwa modul pembelajaran menekankan pada bahan ajar yang dibuat secara tersistematis. Secara isi pun dikemas lebih komprehensif, menarik, dan memiliki metode dan evaluasi yang memiliki kemanfaatan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kompetensi yang diinginkan. Kemudian ada menurut Wijaya. Umumnya, modul ini dibuat dengan tujuan siswa dalam mencapai proses atau tujuan belajar tertentu. Selain itu, modul juga sebagai modul paket program yang pada dasarnya diperuntukkan untuk kepentingan belajar. Jadi, menurut Wijaya ini, modul pembelajaran itu diartikan sebagai satuan kegiatan belajar yang terencana sekaligus tersistematis. Kemudian yang terakhir ada pengertian modul menurut Fembriarto. Menurut Fembriarto, pengertian modul secara garis besar itu nggak jauh berbeda, di mana modul pembelajaran sebagai paket pembelajaran yang memiliki konsep bahan pembelajaran. Jadi, menurut Fembriarto ini, tujuan akhir dari modul adalah menginginkan adanya tujuan terhadap peserta didiknya. Misalnya, tujuan akhirnya itu menguasai satu unit pembelajaran ke unit pembelajaran yang lainnya. Jadi, garis besarnya atau kesimpulannya, pengertian modul dapat diartikan sebagai modul pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar. Nah, tentu saja dari hasil cetak buku ajar, kemudian disusun secara sistematis, menarik, dan mudah untuk dipelajari secara mandiri. Kemudian ada ciri-ciri modul pembelajaran. Ciri-cirinya yang pertama ada self-instructional. Karakteristik atau ciri-ciri pertama modul pembelajaran haruslah memiliki self-instructional, di mana dari modul ini siswa pun bisa belajar secara mandiri, jadi tidak harus didampingi oleh guru gitu, atau dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian yang kedua ada self-contained, di mana materi yang disampaikan lewat modul sudah disusun sesuai dengan unit kompetensi. Nah, jadi pembahasan yang digunakan itu sudah lengkap ya, menyeluruh dan lebih efektif, karena cukup dalam satu buku aja materi pembelajaran itu sudah lengkap. Kemudian yang ketiga ada stand alone. Maksud dari stand alone ini adalah modul disusun dan dikembangkan secara mandiri gitu. Maksudnya tidak bergantung pada media lain. Jadi siswa yang mempelajarinya juga nggak ribet gitu, nggak harus mencari media-media pendukung lainnya, karena dengan modul saja sudah bisa dipahami gitu. Kemudian yang keempat ada adaptif. Jadi adaptif dalam hal ini bisa terhadap banyak hal perkembangan ya, bisa dari perkembangan teknologi ataupun dari ilmu pengetahuan yang sifatnya baru. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah user friendly. User friendly menjadi dasar utama dalam pembuatan modul pembelajaran. Meskipun harus user friendly, penyusunannya ini juga harus tetap pada kaidah agar tetap ramah dan pas setiap kali digunakan dalam pembelajaran. Teknik penulisannya juga harus disesuaikan gitu kan, agar tingkat keterbacaan lebih tinggi, karena ini kan mempengaruhi
konsistensi dari siswa dalam belajar. Kemudian selanjutnya ada kekurangan modul pembelajaran. Yang pertama, modul pembelajaran kurang efektif digunakan untuk pembelajaran mandiri siswa tanpa pengawasan, karena lebih banyak siswa yang malas belajar sendiri gitu ya. Jikapun harus belajar mandiri atau sendiri, itu dibutuhkan pengawasan. Kemudian yang kedua, dari segi organisasi kegiatan belajar pun kurang baik. Kemudian yang ketiga, masih membutuhkan evaluasi atau ujian untuk mengetahui apakah benar belajar secara mandiri menggunakan modul atau tidak. Jadi meskipun sudah belajar mandiri, itu masih membutuhkan evaluasi ya, atau ujian. Kemudian yang keempat, dibutuhkan tim atau orang tambahan, yaitu fasilitator sebagai pengawas ya, sekedar untuk memantau proses belajar secara mandiri menggunakan modul pembelajaran yang sudah ada. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah dari segi biaya, karena memakan banyak sekali uang, karena harus selalu membeli modul dan tentu saja memberikan uang terhadap jasa fasilitator profesionalnya. Kecuali si siswa ini memiliki karakter atau kesadaran tinggi terkait pentingnya proses belajar mengajar. Tadi udah kekurangan, sekarang kelebihan menggunakan modul pembelajaran. Yang pertama adalah siswa memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri, membangun rasa tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang dipelajarinya. Kemudian siswa bisa mempelajari modul pembelajaran lebih eksploratif dan tergantung dari tingkat pemahaman dan kemampuannya. Jadi ini memberikan efektivitas dan lebih efisien. Kemudian membangun motivasi bagi siswa, karena saat mempelajari modul secara mandiri, ini siswa dapat mengetahui lebih, jadi lebih explore gitu. Kemudian yang terakhir adalah terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi yang disampaikan dari buku ajar dan tentunya lebih berdaya guna. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.